saya di sini sekarang bisa apa ya? Bukan mau banding-bandingkan, tapi saya akhirnya bisa melihat mana-mana jemaat yang dipersiapkan dengan baik, mana jemaat yang tidak dipersiapkan dengan baik. Gitu. Maksud saya adalah gini, ketika masuk ke dalam kondisi seperti ini, ada jemaat yang siap, karena mereka mengerti siapa Tuhan mereka. Dan ada juga, ironisnya banyak yang tidak siap, karena selama ini diberikan firman-firman yang meninabobokan mereka lah. Dan akhirnya ketika tiba kondisi seperti ini, yang sangat tiba-tiba, kebingungan, dan betul-betul fondasi daripada kehidupan mereka akhirnya terlihat. Saya percaya semua yang bergabung pada malam hari ini punya fondasi yang kuat, dan saya percaya semua yang ada pada saat ini sudah diberikan firman yang luar biasa selama ini. Dan saya percaya Bapak Ibu ada dalam kondisi yang betul-betul matang di dalam Tuhan. Karena gini, ini yang sangat penting. Justru ya dalam beberapa bulan, 2 bulan terakhir ini dalam kondisi seperti ini, saya mulai banyak sekali mulai membagikan sistem kerajaan surga, karena selama ini prinsip firman Tuhan saya dari dulu adalah betul-betul kerajaan surga. Saya nggak pernah mau melenceng dari situ. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, hamba Tuhan, jangan khotbahkan Injil-Injil yang lain, Injil-Injil tafsiran-tafsiran kamu sendiri gitu ya. Ada yang Injil kemakmuran lah, apalah dan lain sebagainya. Beritakan Injil kerajaan, orang akan dibebaskan. Orang justru akan melihat siapa Tuhan dan mereka justru akan mengerti dan akan cepat untuk terima Yesus sebagai juru selamat ya. Saya udah bagikan beberapa kali tentang hal-hal ini. Kita buka dulu deh supaya saudara yang mungkin belum dengar biar mengerti. Matius 24 ya, Matius 24. Ayatnya yang keempat. Ini karena ini ayat saya cukup gemes juga karena ayat-ayat ini seringkali dibahas-bahas beberapa kali dan akhirnya banyak yang resah dan lain sebagainya ya. Oke. Ayat 4 mengatakan begini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini semua firman-firman tentang akhir zaman, ya, kondisi-kondisi yang katanya ini adalah akhir zaman, gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya mengerikan kalau terus ditafsirkan seperti ini. Ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dari dulu juga sudah kegelisahan dan lain sebagainya, bahkan nabi palsu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini juga sudah dari dulu, bahkan gempa bumi yang terjadi sudah sangat mengerikan di zaman-zaman yang dulu malahan. Ya, kita pada saat ini nggak pernah mengalami hal seperti itu. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kembali lagi diulang lagi, permulaan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Ini sudah dari dulu, Bapak Ibu. Saya di yayasan kami mengeluarkan buku namanya Vox Martyr. Ya, itu adalah cerita tentang orang-orang yang martir bagi Yesus. Dan ini dari zaman murid-murid sudah seperti ini. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, ayat 10. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sudah dari dulu juga begitu. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan ayat 14. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Dan Injil kerajaan ini, ya, bukan Injil yang lain-lain, Injil kerajaan, the gospel of the kingdom, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau sampai Injil kerajaan ini diberitakan sampai ke semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Siapa yang bertugas untuk memberitakan Injil kerajaan? Ya tubuh Kristus, kita ini. Kita semua bertugas untuk mengabarkan Injil kerajaan, apalagi yang namanya tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Dan selama ini, makanya kenapa kalau saya ditanya, Pak ini
kenapa bisa begini, dan kemudian apa tanggapan Bapak? Saya selalu bilang gini, nggak apa-apa. Terus banyak orang ngomong begini, sebentar lagi akan ada new normal. Loh, kamu nggak tahu selama ini sudah ada banyak new normal. Kamu nggak ngerti selama ini, kamu nggak lihat. Ini karena kejadiannya mendadak, kita mengatakan new normal. Wah, new normal, sebentar lagi akan begini, gereja. Kemarin ada diskusi nanti gereja akan jauh-jauhan duduknya. Kemudian kalau sampai ada praise and worship, itu harus pakai maskernya tuh sampai yang tertutup mukanya semuanya, supaya kalau menyanyi sama sekali betul-betul tidak muncrat-muncrat gitu ya. Atau bahkan ada gereja-gereja yang sama sekali sudah, saya bicara sama beberapa teman-teman saya gembala sidang, malah mereka katakan ada kemungkinan besar kita akan nyanyi satu lagu, jemaat tidak diperbolehkan menyanyi. Seperti kalau di dalam tadi Zoom itu ya, tadi Pak Frans yang nyanyi, semuanya harus mute gitu ya, supaya nggak ganggu. Tapi nanti di gereja yang di dalam gedung gereja yang betul-betul, kita betul-betul harus tutup mulut. Kalau kita mau menyanyi, bahkan harus pakai masker gitu ya. Bisa sumpek gitu rasanya pasti. Dan ada kemungkinan besar bahkan tidak ada praise and worship, langsung khotbah. Bisa-bisa begitu. Jadi banyak orang mulai ketakutan lah ini itu dan lain sebagainya, new normal ini dan lain sebagainya. Saya cuma bicara gini, itu tata ibadah. Kita nggak usah menghakimi gereja ini, gereja itu, udah itu tata ibadah ya. Sekarang yang kita harus fokuskan adalah gini, satu hal yang saya senang sebenarnya, ya, satu hal yang saya senang. Sekarang banyak orang sudah istilahnya yang namanya gedung gerejanya gitu ya, tembok gerejanya diruntuhkan sebenarnya. Jadi sekarang mereka-mereka ini ya ada istilah sekarang bisa nonton pembicara itu, pembicara ini dan lain sebagainya. Terus mereka suka, mereka mulai sharing ke teman-temannya. Ya, ada yang di-sharing ke teman-temannya yang non-believer, orang-orang yang tidak percaya bahkan. Ya. Saya bicara begini karena dalam keadaan lockdown seperti begini, PSBB seperti begini, ada beberapa teman-teman yang akhirnya terima Yesus karena dapat video-video khotbah dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi selalu ada rancangan dan rencana Tuhan yang begitu dahsyat di balik apapun. Jadi istilah kalau saya ceritain kalau kan anak saya itu gini, iblis ngelempar kamu sama buah apel, pas nyampe ke kamu buah apelnya jadi jus apel gitu loh. Jadi enak, dirubah sama Tuhan semua jadi indah pada waktunya. Kamu nggak akan kena sambit, kamu nggak akan kena timpukan buah apel yang keras itu enggak. Dia lempar ke kamu sampai ke kamu jadi segelas jus apel yang begitu nikmat. Jadi tenang aja, di dalam Tuhan selalu ada rancangan yang Tuhan yang selalu tepat waktu, selalu kan gitu. Nah, untuk menanggapi ini ya, gimana kita bisa menceritakan tentang kerajaan surga. Kalau kitanya sendiri nggak sadar, kita tuh nggak tahu kita nih dalam posisi seperti apa gitu loh. Ya sekali lagi ya, saya sebagai dasar aja, mungkin saya sudah katakan berkali-kali, Yesus tidak pernah ciptakan denominasi, sinode, organisasi, bahkan agama Kristen. Nggak pernah, tidak pernah. Yesus datang bawa hubungan, udah itu. Dan hubungan yang dia selalu katakan adalah the kingdom of God. The kingdom, kerajaan, selalu kerajaan. Jadi kita harus sadar ya, di dalam sistem kerajaan ini, ya di dalam kerajaan di dunia selalu serdadu dan rakyat berperang bagi sang raja mempertahankan kerajaan. Di dalam sistem kerajaan surga, rajanya mati bagi kita. Rajanya yang berperang bagi saudara dan saya. Jadi kita harus ngerti dulu, ini dasarnya luar biasa ya. Nah, sekarang kembali kita ngomongin new normal, ya new normal. Kenapa kita katakan new normal dan banyak orang gelisah? Karena ini terjadinya dadakan, terjadinya betul-betul dadakan. Tahun-tahun yang terakhir belakangan ini, dan new normal udah banyak Bapak Ibu, banyaknya luar biasa. Ya, kenapa? Coba saya kasih tahu begini ya. Di tahun 80-an, saya pergi ke kuliah tahun 86. Ya, 86 saya mulai kuliah di kota namanya Tulsa, Oklahoma. Ya, nama university saya Oral Roberts University, sekolah Kristen. Saya dikirim ke sana, saya berontak, saya nggak suka sekolah di situ karena saya belum bertobat. Saya nggak pernah lupa datang ke negara adidaya Amerika yang luar biasa. Pada saat itu negaranya adalah negara yang takut sama Tuhan. Takutnya luar biasa sama Tuhan. Takutnya maksudnya tuh betul-betul menghormati yang namanya Tuhan. Ya, di mana-mana sampai dibilang tuh the Bible Belt. Provinsi Oklahoma tuh Bible Belt karena itu markasnya gereja besar-besar di sana. Mulai awal-awal akhir tahun 80-an dan 90-an, mulai kelompok-kelompok aborsi yang mengatakan bahwa kami punya hak asasi. Akhirnya singkat cerita aborsi dilegalkan di Amerika. Ya, ini udah mulai deviasi, distorsi pelan-pelan. Ya,
Dan akhirnya terjadilah apa pada saat itu? The new normal. The new normal yang akhirnya semua orang katakan, ya apa-apa, hak asasi. Nah, kelompok-kelompok LGBT yang sudah menyuarakan suara mereka dari tahun 60-an, kemudian mulai pergi ke Washington. Mereka katakanlah, Pak, kalau Bapak pemerintah membiarkan aborsi boleh legal, kami juga mau. Kami juga mau dilegalkan. Sekarang yang kita tahu tahun 2020 ini, semua provinsi di Amerika melegalkan perkawinan sesama jenis. Baru kemarin ada negara lagi yang terakhir, sekarang udah mainannya negara bukan provinsi di Amerika lagi. Kemarin negara terakhir yang melegalkan perkawinan sesama jenis adalah Costa Rica. Karena saya ikuti terus ini. Dan kemudian ini yang saya katakan dari dulu, kita udah banyak new normal new normal yang kayak begitu, dan akhirnya menjadi normality. Hal-hal kayak begitu, udah normal kok Pak, di mana-mana juga begitu orang-orang. Kalau tanya sama, saya punya 2 anak saya, kalau generasi millennials. Generasi millennials nih, millennials dan post millennials ini, mereka lahir tahun 2000, dan mulai dari tahun 95 sampai 2015. Ya, 2 anak saya di millennials. Kalau saya tanya sama mereka, teman-teman mereka bilang, udah biasa, di mana-mana udah begitu, gitu loh. Udah biasa. Nah, sekarang bagaimana kita ini, kalau misalnya kita terus jadi jagoan kandang hari Minggu aja. Makanya saya mengucap syukur di satu sisi, ketika ini terjadi ya, dan kemudian akhirnya banyak orang-orang akhirnya bisa punya kesempatan untuk berkhotbah di online dan segala macam, ini akhirnya berita keselamatan tersebar di kemana-mana, sampai ke seluruh dunia dalam berbagai-bagai bahasa. Sampai-sampai sekarang secara diam-diam teman-teman yang bukan orang percaya bisa mendengarkan khotbah diam-diam di kamar dengan pakai earphone, dan mereka mengalami pertobatan-pertobatan di mana-mana. Kalau saya bisa kasih tahu sama Bapak Ibu, beberapa orang-orang yang saya kenal terima Yesus pada saat-saat seperti ini. Kenapa? Karena Injil kerajaan sedang diberitakan. Kenapa? Ini yang saya katakan, kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan kepada banyak orang. Dan ini loh yang mengerikan tuh gini loh, ya. Ini kan yang namanya raja ya. Kita mengenal Yesus itu adalah raja atas segala raja ya. Nah, kalau yang namanya raja ini, dia tuh punya ketetapan. Ketetapannya dia itu tidak pakai sistem demokrasi. Jadi kita nggak bisa bawa sistem demokrasi negara Indonesia ini ke dalam kerajaan surga. Di dalam negara demokrasi ini, ketika pemimpin mau membuat sebuah undang-undang, mereka kemudian tanya dulu sama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat setuju nggak nih kira-kira? Terus dibahas berkali-kali. Mondar-mandir, debat sana-sini, terjadilah sebuah undang-undang konstitusi. Itulah negara demokrasi. Ketika kita nggak suka, kita bisa berdemo. Sah-sah saja, ada hukumnya kok. Makanya negara demokrasi. Bisa berdemo, gitu loh. Dalam hal-hal tertentu, kita bisa, kalau nggak suka, ya bisa kasih tahu. Dalam sistem kerajaan surga, nggak bisa, Bapak Ibu. Namanya sistem kerajaan. Jadi raja berkuasa atas segala-galanya. Ketika dia katakan A, ya kita lakukan A. Dia katakan B, lakukan B. Nah, yang menyedihkan dan sangat mengerikan adalah ketika undang-undang seperti melegalkan aborsi, melegalkan LGBT, dan lain sebagainya, ini kan sebelum terjadi undang-undang dibahas di Kongres di Amerika, di Senat di Amerika, di negara-negara lain, dan lain sebagainya. Saudara bisa bayangkan nggak, kira-kira apa sih yang mereka bahas di situ? Ujung-ujungnya kan cuma begini, ujung-ujung ini ya, ujung-ujung dari sebuah rangkuman, sebuah pembahasan, mereka cuma bilang gini, kamu tahu nggak, apa yang Alkitab katakan tentang perkawinan lain jenis yang merupakan perkawinan yang sah, institusi yang paling luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia, itu nggak benar. Kasihan itu orang-orang yang lain-lain, hak asasi manusia mereka gimana? Intinya kan cuma itu, ujung-ujungnya mereka bilang gini, udahlah isi Alkitab tuh nggak benar, nggak cocok sama orang-orang ini. Udahlah, kita sahkan saja supaya hak asasi mereka ini yang kita agungkan. Kita harus taruh manusia nomor 1 daripada Tuhan. Terjadilah undang-undang. Terjadilah new normal dari tahun 80-an. Itu yang terjadi sampai hari ini. Dan kenapa akhirnya gereja cuma diam-diam biasa-biasa saja? Karena kita ternina bobokan di dalam gedung gereja kita masing-masing. Jadi yang saya selalu katakan dari awal juga, gereja nggak bisa ditutup, gedungnya ditutup, gerejanya ya kita semua ini. Waktu gedung gereja saudara ditutup, dibukalah beribu-ribu bahkan jutaan gereja di mana? Di rumah kita masing-masing. Terjadilah gereja pergerakan di mana-mana. Dan ketika kita menangkap tentang hal-hal ini, kita nggak usah takut. Ini kesempatan justru kita mengabarkan kabar kerajaan Allah. Dan ketika itu terjadi kesulitan dalam hidup kita, ini kesempatan bagi saya untuk mengalami Tuhan. Supaya saya ini diubahkan Tuhan gitu loh. Jadi makanya saya selalu katakan ya, dari awal saya katakan sejak ini terjadi,
Jangan telepon manusia. Saya tahu banyak orang kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, ya tidak dapat gajinya sampai setengah dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang sulit, jangan pernah telepon manusia untuk pinjam-pinjam uang. Jangan. Kita melecehkan kemuliaan Tuhan loh, Bapak Ibu, melecehkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau sampai ada orang mau pinjam uang dan lain sebagainya, ya terserah saudara kalau tergerak. Tapi satu hal juga, ajari mereka, jangan kamu telepon-telepon lagi. Kamu coba deh, di saat seperti ini adalah kesempatan yang luar biasa kamu alami Yesus. Karena di saat kamu mentok, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Burung di udara pun dijaga, dipelihara oleh Dia. Kamu melebihi itu semuanya. Kamu belajar sampai kamu mentok, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ tangan Tuhan turun. Ketika tangan Tuhan turun, kamu ngalami Dia, kamu cerita kepada orang lain. Mereka akan diselamatkan. Itulah Injil Kerajaan, karena kita punya Bapa yang nggak punya batas. Saya sudah khotbahkan minggu lalu, saya nggak tahu saudara sudah nonton di YouTube saya atau tidak. Saya menjelaskan tentang the prodigal son, tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu waktu dia mau pergi dari bapaknya, dia betul-betul melepaskan akses. Dia bilang, berikan hak milikku. Ketika dia melepaskan akses, itu bahaya. Itu yang membuat manusia ketakutan sekarang, karena kita merasa memiliki. Kita merasa memiliki ini, memiliki. Kita nggak punya apa-apa, semua titipan Tuhan. Bahkan hidup saya, hidup saudara juga bukan punya kita lagi, punya Tuhan. Jadi kalau kita mengerti tentang prinsip ini, saya ini punya akses bukan kepemilikan. Kalau saya ada di dalam Bapakku, saya tinggal di dalam Bapakku, saya punya hak penuh atas semua janji-janjinya. Saya punya akses, dan Dia katakan tinggal di dalamku, aku di dalammu, minta apa saja aku akan berikan, dan selalu on time, selalu tepat waktu. Itu namanya akses. Jadi ketika anak bungsu ini bilang bahwa serahkan harta milikku, ini dia melepaskan hak akses. Jadi artinya jadi kepemilikan. Setiap kali ada hak kepemilikan, kita merasa kekurangan. Makanya orang korupsi nggak berhenti-berhenti. Kita terheran-heran, itu uangnya udah banyak gitu. Nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Mereka sebenarnya bukan cari uangnya, mereka cari kuasa di balik uangnya. Orang itu karena nggak punya kuasa, karena waktu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kuasa, kuasanya bablas, hilang. Manusia tuh mencari jalan pulang sekarang. Kita tuh mencari jalan pulang, kita mencari kuasa yang sudah hilang, padahal sudah dikasih sama Tuhan. Sudah dikasih sama Tuhan. Jadi akhirnya apa? Yang dikejar tuh hal-hal yang seperti itulah, uang lah, harta lah, kemudian jabatan, status, pertemanan dengan orang yang top lah. Kita berpikir kita bisa mendapatkan sesuatu di dalam situ. Yang kita cari sebenarnya bukan uangnya, tapi kuasa di balik itu yang bisa membuat saya merasa aman dan nyaman. Nggak akan pernah bisa. Makanya orang pada ketakutan sekarang. Karena sistem kerajaan tidak diberitakan. Gereja demi gereja katakan, kalau kamu berbuat gini, nanti kamu diberkati. Kamu gini, ntar kamu diberkati sama Tuhan. Gini. Jadi akhirnya yang diajarkan adalah hubungan yang betul-betul hubungan transaksional sama Tuhannya. Dalam kondisi kayak begini ya bablas semuanya. Bablas. Saya bicara sama beberapa hamba Tuhan kemarin. Mereka bilang, Pak, kami kesulitan. Kemudian saya bilang, maaf Pak, Bapak ngajarin apa kepada jemaat? Ya kita ngajarin gini-gini, wah Pak, ya jadinya gitu jemaatnya. Pengertian akan Tuhannya ngawur jadinya. Doa-doanya penuh dengan transaksi. Jadi ini yang perlu diluruskan, ini loh. Ini karena saya percaya Bapak Ibu sudah sangat dewasa rohani di sini, saya percaya bahwa dalam kondisi kayak begini, saya nggak akan bahkan nggak usah takut, nggak usah, itu sudah, bagi saya udah basi. Kita nggak usah ngomong-ngomongin kayak begitu. Kita udah harusnya levelnya udah nggak begitu lagi. Kita levelnya nih harusnya udah, saya nih punya akses kepada Bapak saya. Apapun yang saya minta dalam kondisi apapun, saya akan dapat. Loh, saya udah dapat, saya berani ngomong gini. Saya dapat buktinya tahun lalu kok. Bapak Ibu sudah tahu saya sakit tahun lalu. Saya berobat di negara yang sangat mahal sekali. Dan Tuhan yang suruh saya ke sana, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau minta loh sama siapa-siapa. Saya nggak taruh apapun di sosial media. Saya bilang sama istri saya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Hanya keluarga yang tahu. Kok bisa setelah selesai semuanya, Tuhan bayarin sampai berlimpah-limpah, malahan sampai kelebihan. Kok bisa asuransi saya melakukan kesalahan yang seharusnya saya nggak di-cover waktu saya berobat lanjutan di Indonesia. Harusnya kalau Bapak Ibu tahu di dunia asuransi itu kalau baru sign asuransi itu ada tenggang waktu 90 hari. Saya sakit di hari ke-76, asuransi nggak akan cover. Kok bisa asuransi melakukan kesalahan? Dan akhirnya saya dibayarkan semuanya waktu perawatan di Indonesia.
Dan setelah mereka sadar bahwa mereka salah, mereka sudah transfer saya, itu waktu mereka kasih tahu mereka salah, itu setelah saya sudah selesai pengobatan dan lain sebagainya. Dan mereka bilang ya mereka nggak akan tarik kembali uangnya. Kok bisa kayak begitu? Kan yang approval di asuransi kan bukan satu orang. Pasti ada dokternya, ada layer-layer tertentu, ada tanda tangan yang harus dilakukan. Kok bisa miss gitu loh? Kok bisa? Saya udah bilang sama istri saya, nggak mungkin di cover. Hari ke-76 kalau saya sakit. Tapi yang namanya Tuhan, kalau sudah berkuasa, yang namanya kemuliaan akan dinyatakan. Itu Tuhan kita dahsyatnya luar biasa. Jadi nggak usah takut. Ini kesempatan loh Bapak Ibu bagi kita semuanya untuk betul-betul tidak akan lakukan itu. Yang saya akan beritakan kepada Bapak Ibu bahwa kita punya akses kepada Bapa yang tidak punya batas. Jadi kalau itu kita mengerti, beres kita udah. Bahkan kita bisa memberi kepada orang lain. Lihat aja nanti, selalu on time kok Tuhan kita. Karena berkat yang sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama materi. Saya udah kasih tahu juga berkali-kali, nggak ada hubungannya sama materi. Berkat itu adalah ketika ngalami hal-hal kayak begini, hal kesulitan, kita yang diubahkan Tuhan. Betul-betul kita yang diubahkan Tuhan gitu loh. Nah, saya mau bawa saudara ke dalam pengertian ini ya, apa namanya, satu hal juga ketika Tuhan biarkan kita lewati hal-hal dalam hidup ini ya, Tuhan tuh nggak mau dipermalukan. Ya Tuhan betul-betul tidak mau dipermalukan. Dia betul-betul mengerti bahwa ketika aku membiarkan engkau masuk ke dalam hal-hal tertentu, aku mau supaya kemuliaanku dinyatakan. Coba kita buka di Yesaya 48 ayat yang ke-11. Yesaya 48 ayat yang ke-11. Yesaya 48. Kita mulai dari ayat yang ke-10 dulu, Bapak Ibu. Ayat yang ke-10 dulu ya. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ya, menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi, Tuhan yang pilih, Tuhan yang terserah Tuhan. Kita masuk ke dalam musim ini juga itu semuanya bukannya berarti Tuhan menciptakan penyakit, bukan. Tuhan membiarkan kita masuk ke dalam yang namanya ujian supaya kita dimurnikan. Ya, perhatikan ayat yang ke-11. Saya suka sekali dengan ayat ini. Aku akan melakukannya maksudnya membiarkan engkau dimurnikan oleh karena aku. Oleh karena aku. Oleh karena aku sendiri. Diulang 2 kali. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Nah, dinajiskan tuh apa? Dinajiskan tuh kalau orang melewati ujian, ya, terus dia bersungut-sungut, dia nggak ngucap syukur. Tuhan dengan jelas loh mengatakan bahwa sekali, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Berarti, kalau sampai dia membiarkan saudara melewati padang gurun, lembah kekelaman, saat-saat sulit seperti begini, dia pilih saudara karena dia tahu bahwa saudara tidak akan menajiskan namanya. Saudara akan betul-betul menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan, sampai-sampai dia katakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Aku bisa saja memberikan kemuliaanku kepada si A atau si B, tapi tidak, saya memilihmu, memilih dirimu, karena aku tahu engkau tidak akan menajiskan namaku. Engkau akan teguh, engkau akan berstimulasi, imanmu terstimulasi, dan pasti di salah satunya itu, engkau tidak akan telepon-telepon orang, pinjem-pinjem uang, salah satunya itu pasti. Karena engkau akan berharap sama aku, engkau sudah mentok kok berharap sama saya. Saya nih terkagum-kagum sama teman saya yang, mungkin saya udah pernah cerita ya, sama teman saya yang, sudah kehabisan usaha bisnisnya. Ini terjadi sebelum corona ya. Dan kemudian tinggal mobil niaganya tinggal 1. Mobil niaganya tinggal 1, mobil pick up tinggal 1. Ditagih sama debt collector. Debt collectornya datang ke rumah, Bapak Ibu, datang ke rumah. Dia tuh nggak mau telepon siapa-siapa. Dia bilang, saya tuh punya Tuhan yang nggak punya batas. Dia nggak mau telepon siapa-siapa. Dia cuma ngomong baik-baik sama debt collector. Dia bilang, Mas tuh nggak marah-marah kayak gimana pun juga. Mas tidak akan bisa menambahkan uang di bank rekening saya. Ini loh udah kosong, Mas. Saya nggak punya uang. Dibuatin kopi sama ibu itu. Ibu ini di WhatsApp. Ini sama istri saya baca sendiri, karena dia kasih tahu sama saya. Itu debt collector bilang begini, Bu, saya sudah sepakat sama orang sales. Kami akan talangin dulu hutang ibu yang 2 bulan untuk pembayaran mobil. Nanti kalau udah ada uang, ibu tinggal nyicil sama saya.
Bapak Ibu, saya nggak pernah dengar debt collector nalangin utang, nggak ada. Kecuali debt collector yang digerakkan sama Roh Kudus. Nah, berarti masih ada hutang yang harus dibayar dong, ya kan? Setelah ini satu masalah selesai ya, pasti ada hutang yang harus dibayar. Besoknya ada orang telepon dia bilang gini, loh itu mobilmu nggak dipakai tuh, mobil niagamu. Tak karyakan ya, saya sewa ya, dia bilang gitu. Oh ya boleh, ambil aja. Ya dikasih DP, DP-nya persis untuk bayar hutang debt kolektornya. Jadi hutangnya lunas, mobilnya dikaryakan, bulan-bulan kemudian dia dapat uang dari hasil sewa mobilnya, bisnisnya bergulir lagi, bisnisnya pulih, mobilnya sekarang udah balik. Lunas. Itu kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Itu yang namanya kemuliaan Tuhan tidak dinajiskan sama siapa-siapa. Ketika ibu ini dipercaya untuk masuk ke dalam dapur kesengsaraan, Tuhan punya kemuliaan yang luar biasa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi dalam kondisi tertekan apapun, ya kita nggak bisa manja-manja udah sekarang gini. Kita harus tunjukkan bahwa saya ini punya iman kepada Bapa, saya yang punya akses kepada Bapa yang tidak terbatas. Jadi saya nggak mau lagi dengar-dengar orang bilang, Pak gimana ya dapat damai Pak dari Tuhan. Enggak, kita punya akses. Kalau kamu masih nggak ngerti-ngerti, kamu punya akses kepada Bapa di surga, kamu nggak ngerti kemuliaan Tuhan yang begitu besar atas hidupmu. Jadi ini saatnya kita harus bangkit ya. Dan saya percaya setelah nanti kita balik ke dalam gedung gereja kita masing-masing, kita makin dewasa Bapak Ibu. Makin dewasa. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, kita masuk ke dalam dapur ini ya. Dapur olah. Saya tuh istilahnya, kita nih lagi diproses sama Tuhan di dapur proses ini ya, di dalam beberapa bulan ini. Nggak apa-apa. Tuhan yang mengizinkan kita masuk ke situ karena dia tahu namanya tidak akan dinajiskan. Dan dengan jelas dia katakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Karena aku percaya sama dirimu. Sampai kondisi mentok sekalipun, kamu berharap sama aku, lihat nanti tanganku turun. Kamu akan terkaget-kaget. Kamu akan terkagum-kagum sama aku nanti lihat. Tapi kamu memang harus dalam posisi begitu, dan dia suka. Makanya kalau ada orang tanya gini, ya Pak, saya dalam kondisi seperti ini loh Pak, gimana? Itu kondisi yang Tuhan paling suka, saya bilang gitu. Kadang-kadang ada jemaat yang bingung saya ngomong gitu. Dia bilang, itu kondisi yang Tuhan paling suka. Tuhan paling suka kalau kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kamu nggak akan pakai pikiran dan pikiran akalmu lagi. Udah pakai hikmatnya Tuhan, udah terserah Tuhan aja udah. Gitu maksudnya. Ya. Saya akan tutup dengan ini ya, Bapak Ibu, karena ini ada hubungannya juga dengan hari kenaikan Tuhan ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi di rumah, ini sebenarnya banyak sekali ayat-ayatnya, tapi saya berikan intinya saja ya. Yohanes 14 ya, Yohanes 14. Yohanes ayatnya yang ke-25 sampai 29 ya, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Yesus naik ke surga berapa kali Bapak Ibu? Ayo, ada yang tahu nggak? Kita merayakan yang resminya 1 kali ya, sebenarnya 2 kali loh Bapak Ibu. Ini pelajarannya dalam sih sebenarnya. Coba saya berikan ini aja lah, kulit-kulitnya saja. Nanti Bapak Ibu baca lagi di rumah ya, setelah selesai ibadah. Yohanes 14 ayat 25 mengatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Perhatikan kalimat ini, saya suka ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Roh Kudus. Ya, jangan lupa ya, ada Roh Kudus yang dijanjikan. Kemudian ayat 27 dijanjikan lagi damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, aku akan berikan Roh Kudus. Aku akan berikan damai sejahtera. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga, aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya nanti kamu percaya. Kalau terjadi, kamu percaya. Apabila hal itu terjadi. Ya, ini bukan bicara waktu Yesus yang kita rayakan kemarin, Ascension Day, yang betul-betul dia naik di hadapan murid-muridnya. Bukan itu. Karena kalau nanti dia sudah naik, ya, dan setelah selesai, kemudian dia turun lagi ke muka bumi,
itu sudah ada ayatnya. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Bukan, dia nggak bicara soal itu. Dia bicara soal murid-muridnya akan percaya sama apa yang dia katakan. Ya. Yohanes 16, ayatnya yang ke-16. Coba lihat. Yohanes 16. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Dengan kata lain, cuman sebentar kok, bahasa aslinya gitu. Aku akan pergi, sebentar aja, sebentar. Terus kemudian kamu akan lihat aku lagi. Gitu. Kembali, ini bukan bicara soal kenaikan Yesus waktu yang kita rayakan kemarin. Bukan. Bukan. Karena dia katakan sebentar loh, aku naik sebentar, aku turun lagi sebentar ya. Gitu. Ya, kemudian ayat 20, coba lihat, ayat 20. Yohanes 16, ayat yang ke-20. Saya mau bawa Bapak Ibu ke dalam pengertian ini, ya. Ini eksposisi ringan aja supaya kita ngerti, karena ada kaitannya sama kenaikan Yesus yang baru kita alami. Ayat 20 katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kembali, ini bukan bicara soal kenaikan Yesus yang kita rayakan kemarin, bukan. Karena dikatakan, kamu akan menangis. You will wail and weep and lament, bahasa Inggrisnya. Waktu kita merayakan kenaikan Yesus kemarin, murid-muridnya melihat di atas bukit dan mereka tidak dalam kondisi menangis atau meratap. Ya. Nah, akhirnya, ya ini yang terjadi. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Coba lihat di Yohanes pasal yang ke-20, ya. Yohanes pasal yang ke-20. Kita sudah tahu ya, bahwa waktu Yesus bangkit, murid-muridnya datang ke kubur, ya, kemudian tidak menemukan Yesus di situ. Itu banyak simbol-simbol sebenarnya kalau dipelajari satu-satu ketika malaikatnya duduk, itu simbol daripada ruang maha suci, dan banyak lagi yang lain. Ya. Kita perhatikan waktu Yohanes 20 ayatnya yang ke-16. Kan ya yang datang ke sana ya. Ya, dikatakan begini ya. Kata Yesus kepadanya ayat 15, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ya, ini setelah mereka tidak temukan tubuh Yesus, jenazah Yesus di dalam kuburnya. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Dia menuduh orang ini yang digadang-gadang mungkin ini orang adalah the gardener, ya, penunggu taman, jangan-jangan dia yang mencuri jenazah Yesus. Kemudian ternyata itu Yesus. Ayat 16 dikatakan gini, kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Akhirnya dia sadar bahwa itu adalah Yesus. Perhatikan kalimat ini ayat 17, Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Ini pertama kali akhirnya dia katakan, Bapakku di surga adalah Bapamu juga, karena engkau sudah diperdamaikan dengan dia. Ada kuasa kebangkitan. Kepada Allahku dan Allahmu. Sekarang aku akan pergi. Nah, ini yang terjadi. Dia pergi kepada Bapaknya, ya. Kalau kita membahas dengan lebih dalam lagi, dia pergi dengan orang-orang yang sudah mati dari perjanjian lama, Bapak Ibu. Itu ada ayat-ayatnya. Nanti saya kasih aja, Bapak Ibu nanti baca sendiri ya di rumah ya. Ada, nanti tulis aja, ada dari Efesus 4 ayat 8, ya, Efesus 4 ayat 8. Kemudian ada lagi ayat-ayat referensi seperti Matius 27 ayat 52. Ketika kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat itu mengatakan. Jadi orang-orang di perjanjian lama ini, orang-orang kudus bangkit, dan dibawa sama Yesus bertemu dengan Bapa. Nah, on the way ke sana, ya, jadi ada beberapa yang berkeliaran di Yerusalem. Jadi ini kayak kalau film zombie ini, film kembali dari kematian gitu ya. Ya mungkin ada yang kaget juga, makanya banyak yang kaget pada saat itu.
Dan ini Yesus naik nih kepada Bapaknya, makanya dia katakan, jangan pegang aku dulu. Jangan pegang aku dulu. Nah, kemudian ini yang terjadi. Setelah dia pergi kepada Bapaknya, Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Saya tutup di ayat ini ya, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Tadi ingat ya, dia menjanjikan dia akan berikan Roh Kudus, dia akan berikan damai sejahtera. Ya, udah dikasih nih Bapak Ibu. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, ya, ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu, hari yang sama ya Bapak Ibu ya. Tadi kan pagi ya, ketemu sama Marianya pagi, kemudian dia pergi ke Bapa, dia naik ke surga dulu, kemudian karena dikatakan jangan pegang aku, jangan sentuh aku. Dan ini malam harinya, dia sudah kembali nih setelah selesai ketemu Bapaknya ya. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sama seperti kita, kondisi kita takut sama virus corona, terkunci dalam pintu-pintu rumah kita. Pada waktu itulah datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka yang dia janjikan di awal. Aku akan pergi sebentar ya, nanti aku akan balik lagi. Kalau aku bertemu dengan Bapa, aku akan bawa dua hal ini yang sangat luar biasa besarnya bagimu. Jadi pertama kali yang menikmati damai sejahtera adalah murid-muridnya. Dalam kondisi yang persis seperti kita sekarang ini. Ada di dalam rumah kita masing-masing, terkunci di dalam pintu rumah kita masing-masing, nggak bisa kemana-mana, kalau pergi kemana-mana ketakutan. Yang pertama dikatakan adalah damai sejahtera, ini yang dijanjikan tadi kita sudah baca di awal. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kalau saudara membaca di paralel daripada ayat ini, yaitu di Lukas ya, di Lukas ketika Thomas itu ragu-ragu dan tidak percaya, Bapak Ibu bisa melihat di situ bahwa dia justru mengatakan kepada Thomas, pegang aku, sentuh aku, dan raba aku. Bahasa Indonesia raba, rabalah aku. Karena apa? Dia sudah ketemu sama Bapaknya. Ya, tadi pagi dia bilang sama Maria, jangan sentuh aku karena aku belum ke Bapa. Malam harinya dia katakan, pegang aku karena saya udah balik dari Bapa. Baliknya bawa apa? Bawa damai sejahtera. Dikasih sama murid-muridnya, ya. Makanya kemudian ayatnya yang ke-22 ya. Yohanes 20 ayat 22 dikatakan begini, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, jadi ini yang Yesus lakukan. Dia naik pertama kepada Bapaknya, ya. Nanti yang Ascension Day yang betul-betul dia naik yang kita rayakan kemarin itu kenaikan resminya. Itu kalau saya gambarkan itu mungkin pada bersukacita, dan itu adalah sebuah upacara penyambutan yang luar biasa daripada seorang raja ya yang balik dari kematian dan diberikan tahta di sebelah kanan Bapa di surga. Itu adalah Ascension Day yang kita rayakan. Tetapi pada saat ini yang dia pastikan adalah saya mau pergi kepada Bapa saya. Dan sekali lagi dia katakan, Bapakku adalah Bapamu. Karena hubunganmu sudah dipertemukan dengan Bapamu. Dengan kata lain, engkau sudah dapat akses lagi kepada Bapa di surga. Bukan kepemilikan lagi, akses. Akses itu lebih dahsyat daripada kepemilikan. Ya. Setelah itu, dia turun seperti yang dijanjikan, aku akan pergi sebentar, aku akan balik lagi. Ya. Yang dia balik, dia janjikan dua hal, damai sejahtera dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, di dalam rumah kita masing-masing, kita ini sudah dapat damai yang melebihi akal budi, dan kita sudah diberikan Roh Kudus. Roh Kudus berarti dia adalah pribadi yang memberikan hikmat kepada Bapak Ibu setiap hari. Makanya setiap hari bangun pagi bilang begini, Tuhan, berikan aku hikmat. Hari ini aku harus ngapain? Aku harus buat apa Tuhan hari ini? Minta hikmat dari dia. Itu sudah diberikan. Di setiap rumah yang hadir pada malam hari ini, sudah ada damai, sudah ada Roh Kudus. Ironis bagi kita kalau kita nggak berdoa dan bilang, Tuhan terima kasih, saya sudah terima itu. Sudah dikasih loh. Seringkali kitanya ini yang nggak mau terima. Karena kita betul-betul fokusnya bukan ke situ, tapi fokusnya kepada ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita sudah memiliki akses kepada Bapa di surga. Berarti kapan saja, di mana saja, kita bisa datang ke tahtanya, dan aksesnya dia itu selalu berkelimpahan. Ingat,
5 roti dan 2 ikan, mereka diberikan makan sampai mereka kenyang. Jadi nggak akan ada habis. Dan itulah kemuliaan dia yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saya percaya kita semuanya hidupnya betul-betul mempersiapkan hidup, ya, karena ini akan lewat, dan the new normal nanti jadikan sebuah the new normal yang katakan kepada diri kita, saya akan mempunyai a new character dalam Tuhan. Saya akan punya the new normal, berarti saya akan diubahkan Tuhan. Saya menjadi jemaat Tuhan, tubuh Kristus yang luar biasa. Saya nggak akan malu-maluin namanya dia, ya, dan saya tidak akan menajiskan namanya dia, dan dia bangga dia memiliki anak seperti saya. Jadi saya percaya nanti ketika kita kembali ke dalam gedung gereja kita masing-masing, kita pun akan menjadi jemaat yang diubahkan Tuhan. Ya, saya tutup dengan analogi ini. Saya baru ingat terakhir nih, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau dapat produk, ya, produk apalah, Samsung atau apa, kalau dapat boxnya kan pasti ada buku manual, ya. Buku manual itu seringkali kita nggak baca, ya. Kita nggak baca, kita buang buku manualnya karena kita pikir nggak penting. Padahal di buku manual itu dikatakan baca sebelum operate. Jadi Alkitab juga katakan baca sebelum engkau menghidupi hidupmu, gitu loh. Kalau nggak, ntar kamu nggak ngerti. Manual itu artinya manual, buku pikiran daripada Sang Pencipta. Di dalam buku manual dikatakan ada regulasi. Jangan taruh telepon ini dekat api misalnya. Jangan, kalau teleponnya nggak waterproof, nggak boleh pergunakan di bawah air misalnya. Takutnya rusak, ya. Di Alkitab juga sama. Dikasih tahu banyak regulasi, bukan untuk kepentingan Tuhan tapi kepentingan kita, untuk menjaga kita sebenarnya. Kemudian dikasih tahu macam-macam di situ, dan kemudian di ujungnya, ya, singkat aja, di ujungnya ada garansi. Kalau terjadi apa-apa sama produk ini, bawa ke dealer resmi untuk dibetulkan. Jadi, salah satu dealer resmi, kalau ada kerusakan apa-apa, mobil Toyota kalau rusak dibawa ke bengkelnya Toyota, mobil Honda kalau rusak dibawa ke bengkelnya Honda. Kalau terjadi kerusakan di dalam hidup kita, bawa ke dealer resmi. Dealer resminya apa? Perkumpulan seperti ini, ibadah di Zoom seperti ini. Nanti ketika kita kembali ke dalam gereja kita masing-masing lagi, dan lain sebagainya, ya. Lari ke buku manual, lari ke Tuhan, itu semua dealer resmi, ya. Kemudian yang sangat menarik adalah saya selalu baca begini di dalam buku manual. Mereka katakan begini, ketika kamu kirim ke saya, kamu kirim ke kami, ke dealer ini, kemudian kami misalnya kirim lagi kembali kepadamu, semuanya kami tanggung biayanya. Dan yang sangat menarik lagi adalah begini, kalau terjadi kerusakan betul-betul dalam produkmu, kami akan gantikan semuanya, dan saya nggak pernah lupa, saya pernah baca di dalam sebuah buku manual, ditulisnya begini, we will cover all the costs. Kami akan cover semua cost-nya, expense-nya. Semua biaya pengiriman lah, atau sampai kalau rusak kami akan ganti lah, dan lain sebagainya. Dan saya pernah berpikir gini, ini pabriknya, produsennya, kan nggak kenal sama saya. Mereka nggak kenal sama saudara. Kalau kita ngomong kasar, ya, kita ngomong negatifnya gitu, ya. Sebenarnya mereka nggak peduli sama kita. Yang mereka peduli apa dong? Mereka peduli sama reputasinya. Mereka peduli sama reputasi dari logo yang mereka berikan, dari produk yang mereka berikan, produk yang saudara beli. Supaya apa? Nanti ketika saudara pakai, saudara akan beli lagi kalau rusak. Saudara akan kasih tahu teman-teman saudara, kamu beli aja produk itu, bagus loh. After sale-nya luar biasa, hebat, dan lain sebagainya. Saudara, kerajaan surga tidak seperti itu. Kerajaan surga peduli sama saudara. Dan ketika saudara baik, saudara luar biasa, karakter saudara hebat, semuanya itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa reputasi kerajaan surga itu luar biasa. Karena saudara menyandang kemuliaan Tuhan. Saudara menyandang reputasi. Bahasa Inggrisnya atau di Alkitab bahasa Inggris dikatakan the namesake of the kingdom. Reputasi kerajaan surga. Jadi kalau mau sampai orang-orang mengenal Yesus, mereka harus lihat Yesus dalam hidup kita, harus lihat Yesus dalam tubuh Kristus. Karena itu yang menyandang nama baik kerajaan surga. Kira-kira begitu Bapak Ibu, kita akan tutup dengan doa. Saya percaya Bapak Ibu dikuatkan, dan saya percaya hari-hari besok kita akan makin kuat dalam sistem kerajaan surga, dan beritakan ini kemanapun saudara berada, karena nanti akan tiba kesudahannya ketika semua mendengar Injil kerajaan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur buat kesempatan yang indah pada malam hari ini, bertemu dengan teman-teman dari berbagai-bagai kota, Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan percaya bahwa kami sudah diberikan akses itu kembali kepada Bapa. Dan kami sudah diberikan damai sejahtera. Kami sudah diberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong kami, untuk menjadi penghibur kami, untuk menjadi pribadi yang memberikan kami hikmat hari lepas hari. Hal pertama, ketika murid-murid dalam kondisi terkunci di tempat mereka, ketakutan, hal pertama yang kau katakan adalah shalom, damai yang kau berikan. Karena engkau naik kepada Bapa, engkau mendapatkan akses itu kembali, dan engkau berikan kepada murid-murid-Mu. Kami adalah murid-murid-Mu, Tuhan. Kami adalah anak-Mu. Kami sudah diberikan jubah kebenaran, kami sudah diberikan cincin otoritas, dan kami diberikan sendal yang merupakan sonship, atau adalah lambang daripada kami adalah anak-anak Tuhan. Kami mempunyai hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Kami adalah ahli waris daripada kerajaan surga. Dan kami percaya ketika kami memiliki akses kepada Bapa di surga, itu adalah akses yang tidak ada batasnya. Ini kesempatan bagi kami, Tuhan, ketika Engkau menguji kami, justru nama-Mu tidak akan dinajiskan. Kemuliaan-Mu akan ditegakkan, Tuhan, lewat hidup kami. Kami bangga memiliki Bapa yang tidak punya batas. Kami bangga memiliki Tuhan yang tidak punya batas. Kami bangga bahwa masa depan kami penuh dengan kepastian karena Yesus bangkit. Yesus mengalahkan maut. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini Tuhan. Dan kami akan dibuat merdeka. Kami akan dibuat makin dewasa di dalam Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, keluarga mereka, aku berdoa khusus bagi semua. Dan aku berdoa, aku lepaskan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga kesehatan sempurna atas semua keluarga besar yang ada di tempat ini yang hadir pada malam hari ini. Aku percaya kami akan melewati semuanya dan sampai ke seberang dengan selamat bersama-sama dengan Yesus. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya.